Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan bahas sistem pesanan tetap. Jadi sistem ukuran pesan yang tetap, fixed order size system, FOS system. Nah, ini akan muncul pertanyaan ini, berapa banyak ya yang dipesan itu? Gitu ya, karena dia kan pesannya kan tetap ya. Berapa banyak yang dipesan dan kapan dia akan pesan? Fixed order size system ini sering disebut VI system, view quantity atau yang dipesan biasanya. Kita lihat bagian ini, kita lihat dari stock available, jadi kita punya stok, kemudian ketika terjadi ada permintaan, maka ada unitnya berkurang. Dengan pengambilan maka unitnya akan berkurang di kotak yang kedua itu ya. Kemudian setelah ada demand tadi dan unit yang ada berkurang, stoknya berkurang, maka kita akan menentukan posisi stok. Posisi stok itu adalah on hand, yaitu barang yang ada di gudang misalnya aja, dan ditambah dengan yang dipesan, on order, yang dipesan berapa, kemudian dikurangi dengan back order, yaitu pesanan atau inden itu ya. Jadi pesanan sebelumnya itu ya. Jadi dia punya realnya berapa, stoknya, dan yang dipesan on order yang dipesan berapa, kemudian back ordernya berapa. Itu adalah stok, posisi stoknya. Kemudian ketika kita tahu posisi stoknya, maka kita akan membandingkan dengan reorder point, yaitu titik pesan ulang. Nah, titik pesan ulang ini adalah titik di mana kalau dia kurang dari itu barangnya, maka kita akan melakukan pemesanan. Kalau dia masih lebih, berarti stoknya aman gitu ya. Kita akan menunggu adanya demand atau permintaan dari pelanggan lagi. Ketika ternyata nggak ada masalah, maka no dia berarti, maka stok tersedia lagi. Kemudian kalau ada terjadi permintaan, maka unitnya akan diambil, akan berkurang, kita hitung posisi stok lagi. Dan ternyata titik pesan ulangnya itu ternyata stoknya itu kurang dari titik pesan ulang, maka kita akan melakukan pemesanan. Dengan kita melakukan pemesanan, maka kita punya waktu untuk menambah stok kita, gitu ya. Jadi stok akan bertambah lagi, maka stok available, siap lagi atau tersedia lagi. Nah, ini adalah bagian berkaitan dengan fixed order size system ya. Nah, ini mungkin Anda sering lihat di supermarket itu ya, ada seseorang atau penjaga supermarket itu, dia membawa mall atau supermarket, dia membawa kereta dorong, kemudian dia ngecek di tempat penyusunan barang itu, dia lihat mungkin sabun A itu dilihat ada berapa jumlahnya gitu ya. Maka kalau jumlah sekian, maka dia memberi tanda, berarti dia harus kontak ke gudang untuk nambah lagi, atau bisa juga dia lihat expired dari barangnya itu. Nah, itu mungkin sering Anda lihat itu ya. Yang pertama adalah EOQ single item. Jadi EOQ adalah economic order quantity, atau jumlah pesanan yang ekonomis, atau jumlah pesanan yang akan menghemat biaya gitu ya. Atau sebenarnya adalah pesanan yang akan meminimalkan biaya inventorinya. Oke. Ilustrasi dari inventory yang klasik, kita lihat di situ ada grafik itu ya. Inventory-nya adalah posisi kita di VI, anggapnya kita di VI, kemudian barang sejumlah VI itu akan berkurang dengan adanya permintaan atau order dari atau demand ya. Nanti akan berkurang terus, berjalan, waktu yang berjalan sampai di titik A. Nah, B adalah titik pesan ulangnya. Maka ketika barang tinggal B, maka dia harus pesan.
pesan sejumlah hi. Nah, kemudian ketika menunggu pesanan dari A sampai B itu adalah waktu tunggu pemesanan atau lead time-nya, waktu tunggu barang datang dari barang yang sudah dipesan, itu A sampai B itu waktunya. Maka ketika A sampai B itu dia ada demand, itu akan sejumlah B itu. Sehingga diharapkan ketika barangnya habis di titik B, maka barang akan datang. Ini kan klasik ya, jadi ini tidak ada kenaikan permintaan sehingga ya mulus-mulus saja, dan ini memang real terjadi tidak ya, karena permintaan dia punya distribusi atau dia punya perbedaan permintaan setiap waktunya ini. Kalau ini kan dianggap sederhana sama, jadi sampai titik B maka barang akan datang lagi sebelah hi. Hi akan berkurang sampai di B besar itu di titik A di waktu A itu, maka dia di sini di waktu C ya, maka dia akan pesan lagi, maka B besar itu dia akan berkurang ketika waktu tunggu. Berarti titik pesan adalah jumlah barang yang ketika sejumlah itu dia akan pesan, dan ketika pesan itu maka selama waktu tunggu B-nya akan habis, tapi pas habis pas barangnya datang. Itu gambarannya. Oke, ini ya. Ini ada jumlah barang yang dipesan, dan di sini untuk mempermudah maka kita punya rata-rata inventor itu rata-rata di dalam gudang itu sebanyak hi per 2. Rata-rata di dalam gudang itu sebanyak hi per 2. Ini dibuat sederhana. Dan titik B adalah titik pesan ulang. Itu tadi, titik pesan ulang adalah jumlah barang yang membuat dia harus melakukan pemesanan. Dan AB itu adalah lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Kalau AC adalah interval antar pemesanan, yaitu ketika A pesan maka C juga akan melakukan pemesanan kembali. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi total null cost yaitu biaya total selama setahun untuk inventory ada TC nih, total null cost-nya. Dan cost untuk pembelian PR, P adalah harga barangnya, R adalah kebutuhan selama setahun, R itu. Kan ini dihitung setahun, dan order cost adalah C adalah biaya order. Karena dia itu order sejumlah hi, kan dia pesan sejumlah hi, sementara setahun itu butuhnya adalah R, maka dia akan pesan berapa kali pesan, maka R per hi kali dia pesan. Nah, sementara sekali pesan biaya adalah C, maka CR per hi itu adalah rumus biaya pemesan selama setahun. Ini selama setahun. Dan holding, ada biaya holding, ada H, dan kita buat rata-rata inventory, maksudnya adalah selama setahun itu seakan-akan tuh di gudang selalu ada sebanyak hi per 2 barang. Gitu ya, sehingga kita akan hi per 2 barang kalikan dengan holding selama setahun. Maka kita punya rumus TC adalah PR plus CR per hi plus HI per 2. Ini untuk memudahkan. Oke. R adalah permintaan tahunan dalam unit, demand dalam unit, ukuran dalam unit, kemudian P adalah harga sebuah barang, C adalah biaya pemesan per pesanan, sekali pesan berapa, H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun, PF ketika holding cost itu merupakan persentase dari harga barang, maka kita pakai rumus H adalah P kalikan dengan F gitu ya. H adalah jumlah yang dipesan dalam unit. Jadi R itu dalam setahun, H itu sekali pesan gitu ya. Oke. Dan F adalah biaya penyimpanan tahunan sebagai pecahan dari harga, maksudnya maka adalah persentase dari harga barangnya gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, model EOG, Economic Order of Quantity Classic, sebenarnya pada asumsi berikut ini. Asumsinya adalah yang pertama, demand diketahui, kemudian konstan dan continue. Jadi demand-nya diketahui, konstan dan continue. Sederhana memang. Dan waktu tunggunya, lead time-nya diketahui dan konstan. Jadi ya tadi A sampai B tadi itu adalah waktu tunggunya, konstan dan diketahui. Nah, kemudian semua barang yang dipesan ditambahkan pada inventory pada waktu yang sama. Jadi kayak tadi, di harga barangnya habis langsung barang datang pas, langsung
masuk ke inventory-nya. Kemudian stock out tidak diperlukan, artinya stok habis tidak diizinkan, tidak terjadi stok habis. Kenapa? Karena demand dan lead time-nya diketahui. Jadi kalau demand-nya diketahui, waktu tunggunya diketahui, pasti stok habis tidak akan terjadi atau diabaikan stok habisnya. Yang kelima, struktur pembiayaannya tetap ini ya, jadi tetap struktur pembiayaannya. Yang keenam, tersedia ruang, kapasitas, dan modal untuk mendapatkan jumlah barang yang diinginkan. Jadi ini biasanya kendalanya adalah kapasitasnya, modalnya gitu ya, ruangannya gitu ya. Itu dianggap nggak ada masalah dalam hal ini, karena dia memang bentuk yang sederhana. Yang ketujuh, barangnya adalah produk tunggal. Jadi ini itemnya single item, cuma satu barang saja. Jadi ngitungnya satu barang, tidak beberapa barang enggak. Dan tidak ada interaksi dengan inventory barang yang lain. Maksudnya ini independen. Jadi dia tidak bergantung atau tidak terpengaruh dengan barang yang lain ini ya. Selanjutnya, jumlah pemesan yang akan meminimumkan biaya. Jadi ini EOQ tadi ya. Economic Order Quantity, jadi jumlah pemesanan yang akan meminimumkan biaya tahunan, TC-nya tadi. Itu tadi kan TC, karena kira ada mencari fee, maka kita turunkan TC terhadap fee dan sama dengan 0. Maka dengan rumus yang tadi, TC-nya dan kita turun terhadap fee dan sama dengan 0, maka kita dapat fee asli adalah akar dari 2CR per H. Hanya bisa dengan PF ketika holdingnya adalah dalam bentuk persentase dari harga barangnya. C-nya adalah biaya order karena ada demand selama setahun. Ini ada economic order quantity, yaitu jumlah barang yang akan meminimalkan atau jumlah pesanan yang akan meminimalkan TC-nya. Nah, ini ada rumusnya, sederhana. Akar dari 2CR per H. Kemudian ini kalau misalnya sudah kita dapatkan via asteriknya, maka kita bisa menentukan biayanya pemesanan selama setahun. Berapa kali kita pesan selama setahun, yaitu R jumlah demand-nya setahun dibagi dengan berapa kali kita pesan dari sejumlah Hi asterik, maka kita punya hasilnya adalah M sama dengan R per Hi asterik. Kalau interval pemesanan tadi itu ya, dari titik B kecil, A kecil ke titik C kecil, itu A adalah waktu ketika terjadi pemesan, yaitu titik pesan ulang, dan C adalah waktu berikutnya ketika terjadi pemesan, yaitu ketika waktu pesan ulang atau ketika titiknya di titik reorder point tadi. Itu kalau interval pemesan berarti 1 per M atau V asterisk per R gitu ya. Kemudian waktu tunggunya itu kita punya LL per 12. Kalau unit catatan lead time-nya L sebagai lead time-nya itu L itu satunya bulan, maka kita punya R kalikan L per 12. Ini waktu tunggunya. Ini B-nya. B adalah titik pesan ulang sama dengan R permintaan selama setahun kalikan dengan lead time-nya bagi dengan 12 ketika bulan. Ketika dia minggu, maka kita asumsikan bahwa 1 tahun adalah 52 minggu. Sehingga kita punya B adalah RA bagi dengan 52. Ini ya, ini gambarannya. Nah, bisa terjadi, nah ini kasus ya, bisa terjadi bahwa B titik pesan ulang itu lebih besar daripada Hi. Maksudnya, kalau B-nya itu 10, Hi-nya itu 5, kan logikanya nggak bisa. Bahwa ketika barang masih 10, maka dia pesan 5. Nah, nanti pesan 5, kok bisa barang 10? Nah, ini. Di sini, ini logikanya adalah bahwa ketika barang 10 masih 10, maka dia pesan sejumlah 5. Nah, 10 itu sebelum 10 habis, itu barang yang sebelumnya dipesan, dia datang. Kemudian dia sebelum habis juga, nanti dia juga akan datang lagi juga. Nah, sehingga ketika dia pas habis, maka barang sudah ada lagi.
sejumlah apa ya, bisa sejumlah V, kan? Tapi ketika tadi terjadi barang bisa ketika selama B itu habis, maka barang akan bertambah itu ya, sehingga dia akan dapat ketika barang habis, maka dia ada sejumlah barang di gudang ya. Dan berjalannya waktu, barang akan berkurang menjadi sejumlah B lagi, maka dia akan pesan. Nah, selama waktu tunggu pesanan itu akan banyak pemesanan yang datang, pemesanan yang sudah kita order itu akan datang di selama waktu tunggu. Nanti kalau kondisinya B-nya kurang dari H, maka waktu habis B-nya habis, maka H yang datang. Tapi kalau B-nya lebih dari H, itu maknanya ketika masa nunggu barang datang pesanan ketika B tadi 10, maka yang datang itu pesanan sebelumnya, bukan yang ketika 10 itu. Gitu. Maka nanti kita hitung B barunya adalah B lama min N kali H. B baru adalah B lama, misalnya 10. Kemudian 10 sama dengan B baru adalah 10 min N H. H-nya kan tadi 5. Nah, tergantung N-nya nanti. N-nya berapa. N adalah bilangan bulat. N adalah bilangan bulat. Sehingga B-nya itu akan ketika N-nya kalau ini aja, kalau B-nya adalah 10, H-nya adalah 3 misalnya saja gitu, maka N itu kan 3 dan jadi 9. Kalau N-nya dinaikkan 1 jadi 4, jadi kan 4 kalikan 3 12. Nah, itu tidak boleh terjadi, maka kan negatif. Maka B lama yang 10 tadi dikurangi dengan N-nya itu bilangan bulat terbesar, sehingga B lama dikurangi dengan NI, dia bernilai positif. Itu aja gambarannya. Oke. Jadi kalau B lamanya itu 10, H-nya 3, maka N-nya adalah 3. Jadi 3 kali terjadi pemesanan sebenarnya ketika masa B waktu tunggu itu tadi. Seperti itu. Kemudian untuk TC yang sudah diketahui H asteriknya atau EOH-nya, maka rumusnya bisa berubah jadi PR plus H asterik. Kalau tadi kan TC adalah PR plus R dibagi H kalikan dengan C ditambah dengan H kalikan H dibagi dengan 2. Gitu ya. Maka ini berubah TC. Ketika H asterik sudah diketahui, maka kita punya rumus yang lebih pendek, itu PR plus H asterik. Hasilnya sama. Oke, kita lihat sekarang contohnya misalnya seperti ini ya. Satu perusahaan manufaktur membeli 8.000 unit dari satu produk setiap tahun. Yang 8.000 ini berarti dia adalah kebutuhan selama setahun, dia adalah R-nya sebenarnya. Kemudian harga barang per unitnya $10. Berarti ini adalah P-nya, kita identifikasi di setiap informasi yang ada di sini. Dia pesan adalah $30 per order. Berarti dia adalah C-nya, dan dia simpan per unit per tahun adalah $3. Ini adalah H-nya. Kemudian ditanyakan berapa jumlah pesanan yang ekonomis atau EOH-nya, ya, yang sudah kita punya rumusnya, dan dia total tahunannya, TC-nya, dan jumlah pemesanan selama setahun, itu M-nya, dan titik pesan ulang ketika lead time-nya atau waktu tunggunya 2 minggu. Berarti ketika L-nya 2 minggu, berarti berapa B-nya gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke. Ini adalah jawabannya. Itu tadi hasil dari identifikasi, itu R-nya 8.000, P-nya $10, C-nya $30, dan H-nya $3. Ditanyakan itu ya, asterik, EOH, TC, M, dan B ketika L-nya, lead time-nya adalah 2 minggu.
Ini V asteriknya rumusnya. Oke, akar dari 2CR per H itu ya. Informasi sudah ada di atas semuanya. Nah, kita dapat, kalau kita hitung, kita dapat 40 unit. Jadi, dengan membeli 40 unit setiap pesan, maka biaya inventory tahunannya itu yang paling rendah. Ini adalah biaya inventory tahunannya dengan rumusan ini RP plus H V asterik gitu ya. Ini ketika sudah punya V yang sudah optimal gitu ya. Sehingga kita dapatkan biaya tahunnya adalah $81.200. Kemudian berapa kali kita pesan? Karena setahun 800, sementara sekali pesan 8.000, sekali pesan adalah 400, maka kita punya 20 kali pesan gitu ya. Kemudian kapan dia pesan? Nah, ini di bawahnya ini di titik pesan ulang itu yaitu kemudian setahun kalikan dengan satuan net time-nya dan dibagi dengan 52 itu maksudnya setahun dalam satuan minggu ada 52 minggu. Sehingga kalau kita hitung menjadi 307,69 atau 308 unit. Maksudnya adalah ketika di gudang tinggal 308 maka dia pesan. Pesannya sejumlah 400. Nah, ketika 2 minggu itu, ini yang 308-nya akan habis. Sehingga ketika habis, maka yang 400 akan datang. Yaitu gambarnya seperti itu gambarannya. Oke? Selanjutnya, yaitu masalah back ordering. Artinya ini ada pelanggan setia ini ya. Sehingga dia akan menunggu kalau dia ke tempat penjualnya ternyata barangnya nggak ada, maka dia mau menunggu itu ya, mau menunggu sampai barang yang dipesan itu datang. Jadi ini ada pelanggan setia, dia akan menunggu barang datang. Ini disebut back ordering, nanti pesanan sebelumnya atau pesanan yang masih tertunda gitu ya, atau biasanya itu inden. Bisa beli motor kemudian tidak ada barangnya, maka kita pesan, nanti kalau barang datang maka kita akan dapatkan barang itu tadi. Penjualnya akan pesan ke ya mungkin dia di pabriknya gitu ya, di distributornya, dan ketika datang maka kita akan diberitahu. Jadi kita mau nunggu barang pesanan kita. Jadi ini penjual tidak akan kehilangan pelanggan karena pelanggannya mau menunggu. Ini gambarannya. Ini ketika ditinjau, jadi Anda lihat di situ. V itu jumlah yang kita pesan, jumlah V itu ya. Jumlah V maksudnya dari bawah ke atas ini besarnya ini ya. Kemudian nanti di gudang tinggal V ini ada V. Ya, ada yang ada di gudang V. Kenapa? Karena antara V dan V ini kan ada dari 0 ke bawah, itu artinya adalah dia back order, jadi diberikan ke pesanan yang sudah menunggu itu ya. Jadi konsumen yang menunggu itu ada di sini, di banyaknya adalah dari 0 ke bawah itu ya. Sedangkan nanti setelah pesanan datang sampai di perusahaan, maka yang di gudang tinggal V saja, karena V-nya akan diberikan pada pelanggan yang menunggu. Ini gambarannya satu kali satu cycle ini ya. Jadi kita lihat V adalah yang kita pesan, V adalah jumlah yang di gudang, dan T1 adalah habis itu. T1 adalah waktu habisnya barang V, jadi barang V. Dia akan berkurang sampai dengan T1 adalah V-nya habis, gitu ya. Sementara untuk T2 adalah itu tadi, ini logika dari gambarnya adalah barang V-V itu habis dalam waktu T2 itu. Sehingga sebenarnya V itu habis dalam waktu T3. Jadi T1 plus T2 adalah T3. T3 adalah waktu habisnya V. Kalau V adalah habis dalam waktu T1. V-V habisnya dalam waktu T2. Itu gambarannya. Kita lihat, untuk kita sebenarnya kita ingin membandingkan
TC itu ya, ketika ada back order itu ya. Kita lihat, kita perhatikan biaya penyimpanan rata-rata selama periode T1 adalah Anda lihat itu habisnya V. Oke, habisnya V. Sehingga holdingnya itu dalam setahun itu ya. Holding kan dalam setahun. Tapi di sini selama V, maka kita buat rata-ratanya adalah V per 2. Itu rata-ratanya yang ada di gudang. Ya kan? Kemudian waktu adalah T1. Maka dia adalah H kalikan V per 2 T1. Kalau yang biasa kan V per 2. Dalam setahun berarti kan H kalikan dengan V per 2 itu biaya untuk penyimpanan selama setahun ya, terhadap jumlahnya yaitu V per 2 itu. Biaya penyimpanan selama setahun untuk barang sejumlah V sebenarnya, tapi kan dia itu turun terus mengakibat rata-rata jadi V per 2. Nah, karena ini barangnya adalah V, maka V per 2. Oke. Dan T adalah waktu habisnya itu. V per 2 itu adalah T1. Oke. Itu T1 itu. Oke. Nah, dan T1 sendiri, T1 adalah waktu habisnya V. Oke. Waktu habisnya V. Oke. Nah, kemudian T1 itu sama dengan V per R. Apa? Kalau waktu habisnya tahun selama setahun, logika ini adalah setahun, gitu kan? Oke. Setahun adalah Anda punya informasi R per R tahun. Oke. Jadi satu tahun adalah R per R. Waktunya satu, itu setahun butuh R, maka R per R adalah 1 tahun. Satuannya tahun waktunya. Yang ini kita ingin satuannya tahun untuk T1 adalah V per R itu. Jadi misalkan saja setahun butuhnya 120 misalkan saja, setahun 120, berarti 120 bagi 120 adalah 1. Kemudian ketika V-nya adalah katakanlah 12 itu ya, V-nya adalah 12, atau paling mudah V-nya adalah 10 gitu ya. V-nya 10, maka V dibagi R, V adalah 10, R adalah 120, berarti adalah 1/12, satunya tahun. Kalau 120 per 110 adalah sama dengan 1, satuannya itu berarti 1 tahun. Kalau tadi V-nya 10 dibagi 120 adalah 1/12 tahun, berarti 1 bulan. Jadi T1 adalah 1 bulan, atau kalau dalam satuan tahun berarti 1/12 tahun. Oke, itu gambarannya T1. Sehingga kalau T1 kita kalikan, maka kita punya H V kuadrat per 2R. Ini adalah biaya simpan rata-rata selama periode T1. Itu V per R itu. H adalah biaya simpannya hanya. Ini biaya penyimpanan barangnya itu ya. H per unit barang kan, nah, kan per unit barangnya. Oke, terus biaya per back order, kalau selama ini V kan dia kan simpan. Kemudian T2 adalah selama back order, itu biaya back ordernya berapa rata-ratanya. Ini sama, yaitu kan itu adalah V min V kan, back ordernya jumlahnya V min V. Maka V min V per 2 kalikan dengan biaya back order adalah K. Biaya ordernya adalah K per unitnya itu ya. K, jadi jangan berkurang-berkurang gitu ya logikanya ini ya. Sehingga kita punya K kalikan V min V per 2 kalikan T2. T2 adalah waktu habisnya V min V. Sehingga T2 adalah V min V per R. T2 menjadi satuan tahun. Ya, yang tadi juga sama. Sehingga kita punya K kalikan V min V kuadrat kalikan 2R itu biaya simpannya itu yang atas, bawahnya adalah biaya back ordernya. Total sama T3, ini T3 itu H itu ya, habisnya H itu ya. Nah, sama T3 kan
habisnya adalah waktu tahunnya adalah T3. Oke. T3 itu adalah kita pakai biaya total selama T3, bukan setahun, tapi cuma T3. Maka dia kan sekali pesan. Hi titik habisnya sama titik, berarti sekali pesan itu hi kalikan dengan P. Terus ordernya kan sekali, maka dia C saja. Kalau biasanya kan R per hi, ya ini cuma C karena cuma sekali pesan. Kemudian biaya simpannya ya kita sudah punya di atas, itu T3 itu adalah simpan V, back ordernya adalah V min V, sehingga kita dengan HV kuadrat per 2R plus K V min V kuadrat per 2R. Ini adalah biaya sama T3. Di biaya pembelian, ordernya cuma sekali, belinya cuma V, simpannya itu, baik ordernya seperti itu. Ini adalah selama T3. T3 itu berapa? Ya otomatis V per R. Oke. Biar menjadi setahun, ya kita kalikan saja dengan ini V per R, berarti kalikan dengan R per V. Nah ini kan kalikan dengan kan sekali pesan, padahal kita pesannya berkali-kali, yaitu R per V kali kita pesan itu sebanyak T2, maka kita punya rumusnya seperti ini, TC-nya menjadi RP tetap, kemudian ordernya tetap kan selama setahun, R per V kalikan C, dan ditambah dengan biaya simpannya HV kuadrat per 2V, karena tadi dikalikan dengan R per V, jadi seperti ini rumusnya. Oke. V-nya adalah tingkat persediaan maksimal dalam unit, maksudnya di gudang maksimalnya sejumlah V. Ada biaya back order per unit per tahun. R per V adalah banyak pesan selama setahun itu. Per tahunnya dia pesan sekian kali itu. Hi jumlah kali yang dipesan. Nah, nanti kita akan dapat Hi optimal dan V yang optimal, yaitu rumusnya seperti itu. Jadi kalau tanpa ada back order itu di suku pertama ya, di faktor yang pertama yaitu akar 2CR per H. Kalau ada back order maka dia dikalikan dengan akar dari H plus K per H. H holding K back order bagi dengan back order. Dengan V0 itu adalah V optimal, jadi back order inventory, maksimal inventory yang optimal itu sama, yaitu 2CR per H, tapi pengalinya dibalik, yaitu K akar dari K per H plus K. Ini adalah back order, kondisi back order dengan V yang optimal dan V yang optimal. Ya, ini didapat dari, ya kita turunkan saja rumus di atas itu terhadap V gitu ya, kita akan dapat V 0, atau terhadap V kita dapat V0 gitu. Oke. Nah, titik pesan ulangnya. Nah, titik pesan ulang adalah permintaan pada waktu tunggu, yaitu yang biasanya RL per N. Nah, nanti kita akan dengan back ordernya, yaitu V min V. Dikali dengan back ordernya, yaitu V min V. Oke. Nah, ketika titik pesan ulang bisa daripada V, nah kalau yang kemarin adalah B barunya adalah R kalikan L dibagi dengan N dikali N min dikalikan V gitu ya. Tapi yang ini karena ada V min V, maka hurufnya sama tapi dikali dengan V min V. Oke. Jadi N-nya adalah jumlah hari atau minggu atau bulan aktif selama setahun. Nah, kalau pesanannya itu negatif, berarti maknanya adalah ketika dia akan pesan ke distributornya bila back ordernya atau indenya telah mencapai nilai tersebut. Misal saja B-nya adalah min 20. Itu maknanya ketika orang pesan sudah mencapai 20, orang yang pesan barang itu baru akan dilakukan pemesanan ke distributornya. Itu, ini ada D-nya seperti itu. Sehingga ketika nanti dia pesan barang datang, maka dia akan mendapatkan V dan V itu sebenarnya. Di B, titik pesan ulang adalah titik di mana dia harus
dia akan melakukan pemesanan. Oke. Ini contohnya ya seperti yang ada di soal sebelumnya, tapi ini ada kalau terjadi back order-nya. Ini bagaimana dengan EOH-nya jika diketahui biaya stok habisnya lukanya adalah $1. Oke, ini tambah informasi saja bahwa kalau yang nomor 1 itu tidak ada pelanggan yang setia. Jadi kalau dia beli ya ada kan, di satu kan informasinya tidak bakal terjadi kekurangan, jadi beli ada. Kalau yang ini beli tidak ada nggak apa-apa, tapi dia tidak ke tempat lain, dia tidak pesan ke tempat lain gitu ya. Jadi dia beli nggak ada, dia nunggu barangnya. Ini terjadi back order gitu ya. Biayanya adalah $1. Oke. Ini jawabannya, yaitu informasinya R itu demand selama setahun ini ya 8.000 unit, kemudian P-nya adalah harganya, C-nya biaya order, H holding, dan K adalah back order. Biaya back ordernya $1. Oke, ditanyakan V0, V0, TC, B. Jadi ini yang dipesan, berapa yang dipesan secara optimal ketika ada kasus back order. Kemudian V0 adalah maksimal inventory-nya. Nanti kan karena ada back order berarti ada semacam inden ya, pesanan yang menunggu barang datang dia. Sehingga nanti ketika barang datang maka yang nunggu tadi diberi pesanannya, dan sisanya adalah P0 itu. TC biaya tahunannya ketika terjadi back order, biaya titik pesan ulang ketika waktu tunggunya adalah 2 minggu. Oke, nah kita mencari V0 dengan rumus ini. Jadi ini ada seperti V tapi ada tambahan faktor itu ya, akar dari H plus K dibagi dengan K di akar itu ya. Hasilnya kalau yang kemarin itu 400, yang di sini adalah 800 karena adanya yang back order, ada yang mau menunggu. Kalau yang kemarin yang sebelumnya EOH itu tidak terjadi stok habis. Kalau ini terjadi stok habis tapi ada yang mau nunggu ini ya. Kemudian maksimal inventory adalah 200 ini. Dan TC-nya ini RP itu harga barangnya kalikan dengan jumlah ini pembeliannya, dan C RWH itu adalah pesannya dikalikan dengan biaya pesan, kemudian berkaitan dengan holdingnya dan back ordernya itu ya. Kalau kita hitung dengan informasi data yang sudah kita dapatkan di atas, maka kita dapatkan adalah biaya inventory ketika kasus back order ada $80.600 gitu ya. Ini hasilnya ketika ada back order ini. Kemudian untuk B-nya dilihat ulangnya adalah rumusnya yaitu dibagi dengan V min V ini ya. Karena V min V adalah yang ada itu ya, yang selama waktu tunggu itu ya. Nah, didapatnya adalah min 292,31 atau min 292. Nah, ini maknanya adalah bahwa akan dilakukan pemesanan ketika inden atau orang yang pesan sudah menumpuk sampai 292 unit. Jadi ini numpuk. Jadi yang pesan sudah numpuk sampai sejumlah 292 unit baru dilakukan pemesanan. Pemesanan sejauh berapa? Sejumlah 800. Nanti dengan berjalannya waktu tunggu itu ya, maka dia akan menjadi sejumlah yang nanti akan diberikan dari 800 yang kita pesan itu ya. Sehingga nanti sisanya adalah 200 ini ya. Nanti kira-kira ada 600-an ini ya. Ya ini informasi ketika titik pesan ulang adalah min 292 unit ini ya.
Ini adalah hasilnya. Oke. Selanjutnya materi adalah quantity diskon, yaitu diskon berdasarkan jumlahnya. Jadi diskonnya bukan karena sesuatu, misalkan aja misalnya ini kan menjelang 17 Agustus, maka kemerdekaan misalnya ada diskon. Nah, bukan itu, tapi berdasarkan jumlah. Jadi kalau dia membeli jumlah sekian, maka harganya akan turun sekian gitu ya. Atau kalau dia membeli sekian, harganya ini, kalau membeli lebih besar maka harganya akan jadi itu, dan seterusnya. Jadi karena jumlah barangnya yang dibeli. Prosedur penentuan jumlah yang dipesan itu seperti ini. Yang pertama adalah kita menghitung IOHI untuk harga yang paling rendah. Misalkan ada 3 harga, yaitu harga yang 100.000, kemudian 95, kemudian 90.000, misalnya saja ada 3 harga, maka kita hitung IOHI untuk harga yang paling rendah. Oke, setelah kita dapatkan IOHI dan harga yang paling rendah, kemudian kita uji validitasnya. Dengan IOHI adalah jumlah barang yang kita pesan, yang akan meminimalkan TC. Ya, ini kita Hi asteriknya atau IOHI itu kita valid enggak? Uji validitasnya berarti dia valid enggak jumlah itu? Maksudnya bahwa apa sejumlah itu, IOHI itu katakanlah 500 ya, apakah saya beli 500 itu akan mendapatkan harga sejumlah 90.000 tadi. Misalkan saja bahwa 90.000 itu akan dimulai jika dia membeli lebih dari 1.000. Nah, ketika IOHI-nya 500, padahal harganya itu akan menjadi 90.000 apabila dia beli 1.000 unit. Nah, pasti dia tidak valid karena tidak mungkin dia beli sejumlah 500 dan harga yang 90.000, maka dia tidak valid. Kalau misalkan kalau dia beli 100 unit, maka harganya adalah 90.000, maka dia valid. Oke, valid artinya ketika kita beli sejumlah IOHI, maka harganya adalah sesuai dengan harganya, yaitu 90.000 tadi. Kalau valid, dan jika valid maka kita pilih IOHI sebagai jumlah pesanan dan selesai. Artinya untuk harga yang lain tidak kita perhatikan, karena dengan harga yang paling rendah kita sudah valid, berarti sudah dapatkan solusinya. Tetapi apabila tidak valid, nah, kita hitung untuk harga yang rendah berikutnya, yang tadi adalah 90.000, ternyata dia tidak valid, maka kita hitung untuk harga IOHI untuk harga yang 95.000. Sama dengan yang tadi, kita hitung harganya, dan kita hitung IOHI-nya untuk harga yang lebih rendah yang kedua tadi, yaitu 95.000. Kemudian kita uji juga validitasnya. Kalau ternyata dia valid, memenuhi syarat, maka kita akan menghitung 2 TC, yaitu TC untuk biaya inventory tahunan untuk yang IOHI yang valid ini, yang harganya 95.000 itu, kita cari TC-nya, dan kita cari TC untuk yang harga 90.000 yang tidak valid tadi. Nah, kalau tidak valid, maka kita pakai batas. Maksudnya gini, tadi kan dapatnya 500. Berarti kan 90.000, itu batasnya ada, dia IOHI-nya 500. Ternyata batas minimal pembeliannya agar dapat harga 90.000 adalah 1.000 unit. Nah, sehingga tidak valid, sehingga kita belinya adalah 1.000 unit. Itu batas terkecil. Price break, jadi batas terkecil yang dia mendapatkan harga itu, yaitu 1.000 unit untuk harga yang 90.000 tadi. Maka nanti kita bandingkan 2 TC tadi, TC untuk yang IOHI valid dengan harga 95.000 dan batas dia dapat harga 90.000, itu kita cari TC-nya, dan kita cari yang terkecil. TC-nya itu adalah Hi-nya atau yang dipesan dengan TC terkecil adalah yang kita cari, yaitu solusinya adalah itu, jumlah yang kita pesan adalah
yang TC-nya yang paling kecil, bukan yang valid, tetapi yang paling kecil walaupun dia adalah batasnya. Gitu. Kalau tidak valid gimana? Nah, kalau tidak valid ya kita kembali ke langkah ketiga, yaitu kita cari harga yang berikutnya, yaitu yang kan tadi 3 harga berarti harga yang 100.000. Nah, kita cari EOH-nya gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan EOH-nya, yaitu yang ini 3 kasus ya, kalau tidak valid ya kita kembali lagi tahu. Tapi kalau cuma 3 ya kemudian dia yang lain adalah valid, sehingga yang pertama tidak valid harga 90.000, yang kedua harga 95 juga tidak valid misalkan, harga yang terakhir yang 100.000 dia valid. Nah, karena sampai harga yang tertinggi baru valid, maka kita hitung TC-nya itu dia total untuk EOH yang valid. Nanti EOH yang valid kita hitung TC-nya dengan EOH yang valid tadi. Sementara yang tidak valid itu pakai price break itu. Jadi maksudnya yang katakanlah harga yang 95 juga tidak valid, maka kita pakai batasnya. Berapa dia? Misalnya aja 500 itu ya, maka kita pesan 500 agar dapat harga sejumlah 95.000. Yang 90.000 tadi batasnya adalah 1.000, maka kita pesan sejumlah 1.000. Lalu kita TC yang H-nya 1.000 dan harga 90.000, dan kita cari TC yang harganya 95.000 dengan H-nya kita pesan sejumlah 500, dan TC untuk EOH yang valid ini dengan harga yang 100.000 tadi, ini kita bandingkan mana TC yang paling kecil. Nah, TC yang paling kecil adalah menyatakan pesanan yang kita akan lakukan, itu apakah yang batasnya atau apakah yang TC yang valid tadi. Nah, ini nanti pilih jumlah pesanan dengan biaya total yang paling rendah atau yang minimal, maka itu adalah solusinya. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau kita mau lihat prosedurnya saat ini ya, start, kita mulai. Jadi kita hitung EOH untuk harga yang paling rendah itu ya. Kemudian kita conditionnya adalah apakah valid gitu ya. Kalau iya valid ya sudah selesai. Kita pilih EOH itu sebagai jumlah yang kita pesan. Gitu ya. Ketika dia tidak valid, bagi langkah berikutnya adalah menghitung EOH untuk harga yang lebih rendah berikutnya itu ya. Jadi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan yang lebih rendah, lebih tinggi sedikit dari yang terendah tadi. Oh, dia ternyata dia valid, kan cek apa dia valid, ternyata dia enggak, maka kita cari yang harganya lebih tinggi lagi dari yang tidak valid tadi. Terus kita lakukan sehingga kita akan mendapatkan sampai dengan EOH yang valid gitu ya. Biasanya yang terakhir adalah yang valid, artinya kalau yang atas nggak valid gitu ya. Tapi kalau yang atas valid, maka ya sudah, kita yang harga berikutnya sudah tidak diperhatikan lagi, karena Anda lihat di situ ketika dia valid maka dia akan ke bawah, hitung total cost untuk EOH yang valid dan semua price break, artinya yang harganya lebih rendah dari yang valid tadi itu kita hitung lewat price break-nya atau harga atau jumlah minimal yang dia akan mendapatkan harga itu. Dan yang terakhir adalah memilih jumlah yang dipesan untuk total biaya yang paling kecil. Nah, seperti itu. Oke, ini di atas itu, di kiri atas itu diperlihatkan contohnya itu ya, PI sama dengan P0 gitu ya. Dengan P0 untuk yang H-nya antara U0 sampai U1. Itu maka P1 misalnya P1 berikutnya, P1 ada P kan harga ya, harga berikutnya yang lebih rendah itu lagi ada P1 itu dari U1, pesannya adalah dari U1 sampai dengan U2. Yang terakhir PC adalah H-nya itu di atas UJ, di bawah UJ plus 1. Oke. Jadi yang paling murah adalah yang PC itu, maka kita akan cari harga yang dengan harga PC dan apakah dia valid itu di antara itu, antara UJ itu sama dengan PC plus 1 itu ya. Nah, di situ itu. Jadi kalau batasnya adalah kalau tidak valid berarti dia pakai UJ.
P1 kalau dia tidak valid berarti dia pakai U1 gitu ya, dipakai batasnya. Nah, demikian kalau untuk membaca yang flowchart-nya ini ya. Tapi intinya sama dengan yang tadi. Berikut adalah contoh masalah diskon dengan jumlah. Jadi misalkan perusahaan elektronik menggunakan 20.000 tabung elektronik setiap tahun. Berarti ini adalah demand selama setahun, jadi R-nya. Kemudian penyalur menawarkan harga berikut. Ini ada 4 harga, yaitu $11, 10, 9, dan $8. Nah, ini maknanya adalah bahwa yang $11 itu tidak ada diskon. Kalau yang $10 berarti diskon $1. Nah, di sini price break-nya adalah 800 untuk harga $10. Kalau yang $9 price break-nya adalah 1.200. Sedangkan $8 price break-nya adalah 1.600. Jadi price break itu adalah jumlah terkecil yang dia dapat harga itu. Jadi kalau $9 berarti kan kalau dia beli 1.200 sudah dapat harga $9. Kalau kurang dari itu ya nggak dapat, ya itu maksudnya. Oke. Dan informasi berikutnya adalah biaya pesannya adalah $50 dan biaya simpannya ini 20% dari harga per unitnya per tahunnya ya. Jadi harga 20% dari harganya gitu ya. Nah, di sini kita akan menentukan kira-kira berapa banyak yang dipesan gitu ya. Yang tentu kita cari yang ongkosnya adalah yang minimal. Oke? Jadi kita punya informasi itu tadi ya. Nah, ini adalah pendefinisian dari variabel yang kita punya tadi, yaitu R-nya 20.000 unit atau tabung, C-nya $50, F-nya adalah 20%, hanya holdingnya biaya simpan adalah P kali dengan F gitu ya. Kemudian kita punya harga 1 adalah $11, harga 2 $10, harga 3 $9, dan harga 4-nya adalah $8. Harga 4-nya adalah $8. Nah, yang kita adalah jumlah yang akan dipesan gitu ya. Kira-kira berapa yang akan dipesan? Langkah pertama adalah kita cari EOH untuk harga yang paling murah, yaitu $8. Kita rumusnya adalah akar 2CR per H hanya adalah PF, sehingga kalau kita hitung kita dapatkan adalah 1.118 unit. Nah, ini tidak valid karena tadi harga $8 itu dia minimal price break-nya adalah 1.600, jadi dia tidak valid. Karena tidak valid, maka kita cari EOH untuk yang lebih tinggi sedikit daripada $8, itu $9. Nah, di situ setelah kita hitung dengan harga yang $9 tadi, ternyata EOH-nya adalah 1.054. Dia juga tidak valid karena untuk harga yang $9 price break-nya adalah 1.200. Jadi masih belum valid, berarti kita nggak usah menggunakan 1.054. Kenapa? Karena kalau kita pesan sejumlah itu harganya bukan $9 gitu ya. Kemudian kita menaik sedikit lagi harganya P2 itu ya $10. Ketika sudah ternyata EOH-nya adalah 1.000. Nah, dia valid. Kenapa valid? Karena $10 itu dia price break-nya adalah kurang dari 1.000 gitu ya. Nah, Anda lihat lagi di soal sebelumnya, maka price break-nya adalah kurang dari 1.000, sehingga dengan beli 1.000 maka harganya akan dapat $10, maka dia adalah valid. Karena dia valid, maka kita berhenti untuk mencari EOH, maka kita cari TC untuk yang valid. TC-nya itu TC2 itu maksudnya, dan harga yang kedua yaitu kita pakai, karena dia valid maka rumusnya pendek, RP plus HH asterisk
yaitu EOHI, maka kita dapat $202.000. Oke. Kemudian harga berikutnya yaitu harga yang $9, karena dia tidak valid kita pakai rumus yang panjang, yaitu RT plus R per H kalikan C plus H per 2 kalikan H. Setelah kita hitung, kita dapatkan adalah $181.913. Jadi $181.913,33. Kemudian TC berikutnya adalah TC yang dengan harga $8. TC4 kita dapatkan adalah $161.905. Dari 3 TC ini ternyata TC4 adalah yang minimal, sehingga kita pilih TC4 sebagai TC yang kita kehendaki, sehingga kita akan beli sejumlah 1.600 unit. Nah, ini adalah keputusannya. Kita beli 160 unit yang akan meminimalkan TC, yaitu sejumlah $161.905. Perhatikan di situ bahwa valid tidak selalu dia adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita meminimalkan TC, maka kita cari di antara yang TC yang ada, mana yang paling kecil, itu adalah yang minimal. Sehingga yang paling kecil dengan H berapa, itu yang kita pakai. Perhatikan juga, TC yang tidak valid adalah kita gunakan price break-nya. H-nya adalah batas bawahnya. Yaitu TC2 batas bawahnya adalah 1.200. Dan TC3 batas bawahnya adalah 1.200. Dan TC4 adalah 1.600. Oke? Nah, sehingga ternyata TC4 yang paling kecil atau yang minimal, maka kita pesan sejumlah 1.600 unit atau tabung. Oke. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Ini proses penanaman membutuhkan garam sebanyak 45 tas per minggu. Oke, biaya penyimpanannya adalah $0,1 per tas per minggu dan tidak diperbolehkan terjadinya kekurangan. Oke, vendor A atau supplier A mensuplai garam seharga $1,05 per tas dan biaya pesannya adalah $16 sekali pesan. Dan vendor B biaya pesannya adalah $16 sekali pesan. Dan daftar berikut di tabel berikut adalah harga yang ditawarkan oleh vendor B-nya, yaitu harga $1,15, $1,12, $1,08, $1,05. Ini adalah vendor B. Oke, nah ini ada dua vendor, nanti kita pilih vendor A atau vendor B, tempat kita beli dan berapa jumlah yang dibeli dia. Lihat, Anda perhatikan di sini, satunya adalah minggu. Nah, kalau bisa ini Anda bawa ke satuannya adalah tahun, gitu, biar untuk mempermudah. Gitu ya. Jadi kalau 45 tas per minggu, berarti kalau setahun berapa? Nah, katalah setahun ada 52 minggu, berarti ya 45 kalikan 52. Gitu. Ya penyimpanannya juga demikian, per minggu menjadi per tahun, gitu ya. Sama. Tapi kalau yang biaya pesannya tetap. Oke, nanti akan punya satuan tahun, itu ya. Oke, untuk yang nomor 4 ini silahkan Anda coba sendiri ya, sebagai latihan. Caranya sama dengan yang tadi, cuma di sini ada dua vendor A dan B itu saja ya. Anda lihat di vendor A dia tidak dia cuma ada satu harga, sehingga dia adalah EOHI biasa sebenarnya di vendor A itu. Di vendor B baru ada diskon karena jumlah berbeda, maka harganya juga berbeda. Oke, Anda coba ya. Selanjutnya kita bahas
masalah kenaikan harga. Misalkan saja bahwa harga naik sebesar K, ini kenaikan harganya sebesar itu, ini harganya naik sebesar K. Kemudian kita punya informasi yaitu EOH ketika harga sudah naik adalah H0 asterisk. Ini kita pakai nantinya, kita akan menghitung EOH untuk harga yang sudah naik. Berikut H adalah besar persediaan di gudang saat pesanan khusus dilaksanakan. Jadi waktu dia pesan di gudang masih ada sebesar H kecil itu ya. Ini persediaan yang ada di gudang saat melakukan pesan khusus. Ini gambarannya seperti ini. Jadi ini gambaran untuk sekali pesan sejumlah H aksen. Ini kita akan menentukan berapa ketika harga naik itu berapa kita akan pesan gitu ya. Sekali pesan. Setelah itu ya normal ketika harganya sudah naik. Jadi ini sebelum harga naik. Di titik-titik terakhir sebelum harga naik kita pesan berapa gitu ya. Ini mungkin sebenarnya sering Anda temui ketika kenaikan harga, yaitu misalnya saja harga bensin akan naik premium atau apa, kemudian pada hari sebelum hari H itu Anda lihat banyak antri di pom bensin ya. Sebenarnya kalau dia antri dengan sepeda motornya itu tidak terlalu signifikan, karena katakanlah dia naiknya 1000, padahal dia motor cuma ya paling ya 5 liter lah paling besar itu ya. Ini cuma selisih 5000, sementara dia harus antri panjang gitu ya. Demikian juga mobil ketika dia mungkin berapa liter, misalnya saja 30 liter ya, cuma selisih 1000 berarti 30.000 itu ya. Jadi mungkin kadang tidak signifikan dengan waktu yang kita habiskan untuk menunggu itu ya. Oke, kita lihat gambar itu. Di situ ada H kecil, yaitu ketika kita pesan sejumlah H aksen di gudang punya ada H kecil itu Anda lihat di T1, waktu T1 itu tempatnya kita melakukan pesan gitu ya, T1. Kemudian H kecil itu habis waktunya, itu habisnya itu ketika T2. Jadi T1 sampai T2 itu adalah waktu habisnya H kecil. Oke. Dan ada H0 asterisk adalah ketika harga naik maka kita punya EOH yaitu H0 asterisk. Sementara kita punya juga H asterisk. Otomatis ketika harga naik maka pembaginya akan membesar sehingga H0 asterisk lebih besar daripada lebih kecil daripada H asterisk gitu ya. Lihat di situ. Di T1 itu barangnya adalah sejumlah T1 H kecil plus H aksen. Oke, kemudian dengan berjalannya waktu dari T1 sampai T3 maka H kecil ditambah dengan H aksen akan habis. Nah, nanti kita tinjau di waktu T1 sampai dengan T3 dan adanya T2 yaitu habisnya H kecil dari T1 sampai T2 itu selisih T1 T2 itu adalah habisnya H kecil, sedangkan habisnya H aksen adalah T2 sampai dengan T3 itu ya, itu habisnya. Sehingga habisnya H kecil plus H aksen adalah T1 sampai dengan T3. Itu gambarannya. Jadi kita tinjau di waktu yang kecil itu saja. Kita lihat ini total cost selama T1 ke T3 yang kita pesan khusus. Misalnya saja kita pesan khusus sebesar H aksen. Nah, ini adalah total cost-nya selama T1 sampai dengan T3 itu habisnya H kecil plus H aksen. Anda di suku pertama TC atas itu ada bermakna kita melakukan pesan khusus TC aksen itu ya, sama dengan P H aksen. P-nya adalah harga karena kita beli ketika belum naik, sehari sebelum naik misalnya saja, maka harganya tetap P dengan barang sejumlah yang kita pesan yaitu H aksen. Oke, ditambah dengan holdingnya ini selama Anda lihat di situ, selama T1 sampai dengan T2 itu habisnya H kecil, maka waktunya adalah T1 sampai T2 adalah H per R waktunya dalam satuan tahun. H per L dalam
satuan tahun. Jadi Hi aksen PF adalah holding cost yaitu H. Jadi ini adalah ketika Hi kecil itu habis dari T1 sampai T2, maka Hi aksen tetap utuh. Sehingga di sini dituliskan Hi aksen plus PF, yaitu kalikan dengan holdingnya dikalikan dengan waktu habisnya Hi kecil, yaitu Hi kecil per R dalam satuan tahun. Dan suku yang ketiga, Anda lihat di situ, itu adalah waktu habisnya Hi aksen per R. Artinya ini adalah kita buat rata-rata seperti biasanya, yaitu Hi aksen per 2 kalikan dengan PF dikalikan dengan Hi aksen per R. Jadi holdingnya tetap saja kita dengan PF karena kita tetap tetap menggunakan yang Hi aksen yang kita beli di ketika harganya adalah P tadi ya. Oke, sehingga kita punya suku Hi aksen per 2 itu rata-rata inventory untuk Hi aksennya ya, rata inventory untuk Hi aksennya kalikan holdingnya dan dikalikan dengan waktu habisnya Hi aksen, yaitu Hi aksen per R dalam satuan tahun. Kemudian suku yang berikutnya yang keempat adalah waktu habisnya Hi kecil, yaitu T1 sampai dengan T2 adalah Hi per R. Kemudian kita hitung Hi kecilnya dia simpan untuk Hi kecilnya, yaitu Hi kecil per 2 kalikan dengan PF. Oke, holdingnya itu. Di holdingnya ada holding, yaitu holding ketika habisnya Hi kecil itu ada dua yang disimpan, yaitu Hi aksen yang utuh dan Hi kecil yang berkurang. Kemudian habisnya Hi aksen itu adalah Hi aksen yang berkurang, yaitu Hi aksen per 2. Dan plus C, karena C itu kan kita kan besar sekali sebenarnya Hi aksen, maka kita punya C. Maka ini adalah TC, total cost untuk waktu selama T1 sampai dengan T3. Dengan T1 sampai dengan T2 itu ada dua yang disimpan, yaitu Hi kecil dan Hi aksen, Hi kecil yang berkurang, Hi aksen tetap. Kemudian T2 sampai T3 yaitu waktu habisnya Hi aksen, maka yang berkurang adalah Hi aksen saja, yang itu sudah tidak ada. Ini biaya ketika kita pesan khusus. Nah, kemudian ketika khusus, ketika kita tidak pesan khusus, ini adalah biayanya. Yang pertama, ini kita beri notasi TC bawah, TC aksen bawah itu ya. Ketika kita tidak pesan khusus, maka kita pesan, berarti ketika di gudang masih jumlah Hi kecil, kita membiarkan, karena kita tidak pesan khusus. Tidak pesan, nanti kita teruskan sampai habis, baru kita pesan. Nah, ketika kita pesan, memang pesannya adalah sejumlah Hi 0 asterisk. Tapi yang kita beli adalah Hi aksen selama satu pesan seperti di atas sebelumnya. Jadi kita bandingkan ketika pesan sejumlah Hi aksen itu dengan pesan khusus dan dengan tidak pesan khusus. Jadi ketika kita tidak pesan khusus, maka Hi aksen harganya adalah P plus K, yaitu kenaikan harga tadi. Kemudian berikutnya adalah simpannya. Ketika kita lihat di waktu habisnya Hi aksen, yaitu Hi aksen per R, maka harganya adalah P plus K, maka holdingnya adalah P plus K kalikan dengan F. PF-nya dengan P-nya, P plus K adalah kenaikan harganya, di P plus K, K-nya kenaikan harganya. P harga yang semula. Kemudian Hi 0 asli per 2. Nah, Anda perhatikan di situ, itu bukan Hi aksen per 2. Mengapa? Karena kita pesan tidak sejumlah Hi aksen, tapi Hi 0 asterisk, yaitu EOH ketika harga sudah naik. Maka kita selalu pesan sejumlah itu, tetapi waktunya adalah berkaitan dengan waktu habisnya Hi aksen per R, yaitu kalau dilihat dari tabel yang tadi, gambar yang tadi adalah T2 sampai dengan T3. Itu waktu habisnya Hi aksen. Waktunya adalah Hi aksen per R. Gitu ya. Sehingga yang di gudang adalah cuma ada Hi 0 asterisk. Nah, kita buat rata-rata menjadi Hi 0 asterisk per 2. Kalian dengan H hanya adalah harga yang sudah naik, yaitu P plus K kalikan dengan H. Kemudian untuk waktu habisnya Hi kecil, maka Hi kecil per R, maka harganya tetap P, sehingga Hi kecil per 2 PF kalikan dengan Hi kecil per R. Ini adalah holding untuk Hi kecilnya. Dan
ordernya kita tidak pesan sejumlah key aksen, tetapi sebanding dengan yang di atasnya tadi, yaitu TC aksen atas tadi, maka berarti kita pesan, kalau kita pesan cuma sejumlah key 0 asterisk, berarti kita akan pesan key aksen per key 0 asterisk kali. Oke, itu berarti banyak pesannya adalah key aksen per key 0 asterisk, kemudian kalikan dengan biaya sekali pesan. Itu. Kemudian kita akan meminimalkan yang dihemat, yaitu T. Biaya yang bisa dihemat adalah TC aksen bawah, yang ini tadi tanpa pesan khusus, dikurangi dengan ketika pesan khusus, yaitu TC aksen atas. Kita maksimalkan. Loh, kenapa kita maksimalkan? Kenapa kira-kira? Oke, karena T adalah penghematan, sehingga kita akan menghemat sebanyak-banyaknya. Dan karena kita ingin tahu key aksen yang optimal, maka kita turunkan T terhadap key aksen, sehingga kita punya dt per d key aksen sama 0, kita akan dapatkan key aksen asterisk sama dengan key 0 asterisk, yaitu EOH ketika harga sudah naik, plus K itu harga, kenaikan harga, kalikan dengan F key 0 asterisk plus R. F-nya adalah biaya simpan terhadap persentase terhadap harga barangnya, dan R adalah permintaan selama setahun, dan dibagi dengan PF. Dibagi dengan Hi adalah sisa barang di gudang ketika kita melakukan order sejumlah Hi aksen. Oke, itu gambarannya. Jadi nanti kita akan cari Hi aksen asterisk dengan rumus ini ya. Ini rumus untuk mencari Hi aksen asterisk. Oke. Ya, kita lihat contoh ini. Contoh 5, ini seperti di contoh 1. Nah, tetapi ada informasi 1 April harga akan naik, yaitu 11 dolar per unit. Jadi naiknya adalah 1 dolar, dari 10 dolar menjadi 11 dolar, berarti naik 1 dolar. Nanti K-nya adalah 1. Kemudian pesannya kapan? Pesannya pasti pesan di tanggal 31 Maret, karena itu adalah pesan terakhir sebelum kenaikan, gitu ya. Stoknya ini, misalnya stoknya waktu itu ada 346 unit. Jadi pada tanggal 31 Maret itu stoknya ada 356 unit, maka dia akan pesan. Oke. Gimana solusinya? Kita lihat. Nah, ini adalah datanya di soal yang pertama. R adalah 8.000 unit, P-nya 10, P naik adalah 11. Sehingga K, kenaikan harganya adalah 1 dolar. Biaya simpannya, pesannya 30 dolar, holdingnya 3 dolar, tapi kita mencari F, yaitu biaya simpan terhadap persentase dari harganya, yaitu kita dapat 0,3 atau 30%. Hi-nya di tanggal 31 Maret adalah 356 unit. Oke. Ditanya adalah Hi aksen asterisk itu berapa, yang kita pesan berapa banyak itu, sehingga kita dapatkan penghematan yang paling besar. Kemudian berapa penghematan yang akan diperoleh ketika kita lakukan pesan khusus. Oke. Sebelumnya kita akan menentukan EOH untuk harga yang sudah naik, yaitu akar 2 CR per P naik, yaitu 11 tadi ya, kali dengan F. Maka kita akan dapatkan, kita masukkan semua nilainya, kita dapatkan 381,38 atau 381 unit. Nah, ini adalah EOH ketika harga sudah naik, itu ya, 381 unit. Kemudian kita cari Hi yang kita pesan, di jumlah yang kita pesan ketika ada pesan khusus, ketika ada kenaikan harga, yaitu sebesar 1 dolar. Ini ada rumusnya yang tadi kita pakai, Hi 0 asterisk plus K dan seterusnya itu ya. Kita sudah punya informasi datanya di atas itu, maka setelah kita hitung ternyata dapatnya adalah 2.739,76. Kalau kita bulatkan menjadi 2.740 unit. Jadi kita pesan sejumlah
2.740 unit. Nah, kita lihat biayanya ketika kita tidak melakukan pesan ya, di TC1 bawah itu ya, TC1 ya bawah itu ya. Ini adalah ketika kita tidak melakukan pesan khusus ya. Tadi harganya kan di aksen jumlah P plus K, harganya naik tadi ya, 11 tadi. Oke, ini rumusnya itu. Maka key aksen adalah yang optimal karena kita nggak punya informasi key aksen yang lain kecuali key aksen yang asterisk tadi yang optimal, yaitu 2.740. Maka key aksennya adalah 2.740. P-nya pasti yang semula yaitu $10. K-nya $1. Kilo asterisk kita sudah punya yaitu 381 unit. P plus K pasti itu maksudnya 11. F-nya 0,3, Hi aksen ya Hi aksen asterisk sebenarnya. Oke. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, nanti kita akan dapatkan $30.593 atau $30.593,507. Ini adalah biaya ketika kita tidak melakukan pesan khusus. Ketika kita melakukan pesan khusus, ini adalah biayanya, yaitu Hi aksennya adalah Hi aksen asterisk, harganya masih P. Nanti kalau yang di atas adalah P plus K, karena tidak pesan ketika harganya sudah mau naik. Tapi kalau yang di bawah adalah pesan ketika harganya sebelum naik sehari misalnya atau 1 jam misalkan. Maka kita punya informasi itu rumusnya dan angka yang sudah ada nilai-nilainya dari variabel itu kita punya, sudah kita identifikasi sebelumnya di atas, maka kita akan dapat bahwa biayanya adalah $29.215,636. Ini adalah ketika kita melakukan pesan khusus, sehingga penghematan yang kita peroleh adalah 30.593 dikurangi dengan 29.219, maka kita dapat adalah $1.377,871. Ini adalah penghematan optimal yang maksimal kita peroleh ketika kita melakukan pesan khusus sebesar 2.740. Jadi seharusnya kita melakukan pesan khusus agar kita mendapatkan penghematan jumlah $1.377,871. Oke. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Ini proses penanaman membutuhkan garam sebanyak 45 tas per minggu. Oke, biaya penyimpanannya adalah $0,1 per tas per minggu dan tidak diperbolehkan terjadinya kekurangan. Oke, vendor A atau supplier A mensuplai garam seharga $1,05 per tas dan biaya pesannya adalah $16 sekali pesan. Dan vendor B biaya pesannya adalah $16 sekali pesan. Dan daftar berikut di tabel berikut adalah harga yang ditawarkan oleh vendor B-nya, yaitu harga $1,15, $1,12, $1,08, $1,05. Ini adalah vendor B. Oke, nah ini ada dua vendor, nanti kita pilih vendor A atau vendor B, tempat kita beli dan berapa jumlah yang dibeli dia. Lihat, Anda perhatikan di sini, satunya adalah minggu. Nah, kalau bisa ini Anda bawa ke satuannya adalah tahun, gitu, biar untuk mempermudah. Gitu ya. Jadi kalau 45 tas per minggu berarti kalau setahun berapa? Nah, katalah setahun ada 52 minggu, berarti ya 45 kalikan 52. Gitu. Ya penyimpanannya juga demikian, per minggu menjadi per tahun itu ya. Sama. Tapi kalau yang biaya pesannya tetap. Oke.
Oke, nanti akan punya satuan tahun itu ya. Oke, untuk yang nomor 4 ini silahkan Anda coba sendiri ya. Sebagai latihan. Caranya sama dengan yang tadi, cuma di sini ada dua vendor A dan B itu saja ya. Anda lihat di vendor A dia tidak dia cuma ada satu harga, sehingga dia adalah EOH biasa sebenarnya di vendor A itu. Di vendor B baru ada diskon karena jumlah berbeda, maka harga juga berbeda. Oke, Anda coba ya. Ketika kita tidak melakukan pesan khusus di produk itu juga, maka ini ada rumusnya. Ini ya, yang pertama, karena kita tidak pesan khusus, maka harganya tetap cuma sekali saja, yaitu H asterisk, kita dapat harga P D sekali saja. Oke, jadi kita normal saja, ada diskon enggak masalah itu ya. Maka ketika Anda beli ya dapat diskon, maka belinya tetap H asterisk, yaitu suku yang pertama P D asterisk. Kemudian sisanya yaitu P aksen per H asterisk, sisanya maka harganya adalah kembali ke semula, yaitu P. Oke. Dan biaya simpannya ada dua biaya simpan, yaitu karena kita tinjau di H aksen waktunya, maka ada dua, yaitu ketika habisnya H asterisk, kemudian dengan holding ketika H aksen min H asterisk. Ini waktunya ya. Oke. Ketika habisnya H aksen dengan harga P min D, maka kita punya holdingnya adalah H aksen per 2 P min DF, yaitu holdingnya, dikalikan dengan H asterisk per 2, kemudian dikalikan dengan P min D kali dengan F, itu holdingnya ketika harga turun, kemudian kalikan dengan H asterisk per R. Ini adalah habisnya H asterisk per R ketika harganya turun sekali saja. Kemudian sisanya adalah waktunya adalah H aksen min H asterisk per R. Harganya sudah kembali ke semula, itu PF. Tetapi Anda pesan sebelah H asterisk karena itu adalah EOH ketika harganya semula, yaitu P. Karena Anda tidak pesan sebesar H aksen, tapi pesan tetap H asterisk, sehingga Anda punya holding cost habisnya H aksen min H asterisk adalah H asterisk per 2 kalikan dengan PF holdingnya kalikan dengan waktu habisnya H aksen min H asterisk gitu ya. Kemudian Anda berapa kali Anda pesan sejumlah H aksen per H asterisk kali pesan kalikan dengan biaya pesannya, yaitu C. Sehingga ini adalah rumus untuk menentukan biaya di periode habisnya H aksen ketika Anda nggak melakukan pesan khusus, tetapi Anda tetap pesan sejumlah H asterisk. Oke. Nah, seperti yang tadi, kita akan memaksimalkan penghematannya. Kemudian karena kita ingin mencari H aksen yang akan memaksimalkan penghematan, maka kita turunkan T terhadap H aksen. Maka kita dapatkan H aksen asterisk adalah DR per P min DF plus PH asterisk per P min D. P ya pasti harga sebelumnya karena dia ada diskonnya. Oke, ini adalah rumusannya. Kita lihat contohnya, yaitu contoh seperti yang nomor 1, tetapi ada informasi bahwa harga akan turun $1. Harga sebenarnya adalah $10, harga akan turun $1 dan akan kembali menjadi $10 lagi. Jadi dia cuma sekali pesan dia mendapat harga turun $1.
Oke, ini adalah jawabannya. Informasi ini diperoleh dari perusahaan semula itu yang nomor 1 ya, itu R-nya, P-nya, dan D ini adalah informasi yang baru, yaitu diskon $1 sekali pesan. C-nya, H-nya itu sudah ada di soal yang pertama, soal yang nomor 1. Oke. Oke, kita akan cari Hi-aksen asterisk dan penghematan optimalnya. Oke, nah, kita butuh Hi-asterisk, yaitu harga jumlah pesanan yang akan mengoptimalkan biaya inventory ketika harganya yaitu semula itu 10. Maka kita dapat Hi-asterisk adalah 400. Ini seperti nomor 1. Hi-asterisknya adalah 400. Kemudian Hi-aksen asterisk ketika harga diturunkan $1 ini, itu DR dibagi P min DF dan dibagi holdingnya, dan dengan PI asterisk dibagi dengan harga diskonnya, kita dapatkan 3.407,407. Kalau kita bulatkan jadi 3.407 unit. Dan kita hitung ketika kita melakukan pesan khusus sejumlah ini ketika tidak melakukan pesan khusus nih ya. Nah, ketika tidak melakukan pesan khusus ini ada rumusnya. Oke. P adalah harga 10 itu, Hi-asterisk kita sudah punya, Hi-aksen berarti Hi-aksen yang optimal yaitu 3.407. Kita lihat, kita masukkan nilai-nilainya. Gitu ya. 10 min 1, D-nya 1, Hi-aksennya 400, P-nya 10, Hi-aksennya 3.407, Hi-asterisknya adalah 400, artinya Hi-aksennya adalah Hi-aksen asterisk. Karena kita nggak punya informasi Hi-aksen yang lain. Jadi kita cuma punya informasi Hi-aksen asterisk yaitu 3.407. Ini adalah perhitungannya, sehingga kita punya biayanya adalah $34.178,05. Ini ketika kita tidak pesan khusus. Oke, ketika kita pesan khusus, ini ada rumusnya, lebih pendek, lebih sederhana, dan kita dapatkan, kita hitung dengan informasi data yang sudah kita punyai, kita dapatkan adalah 32.351,779 berarti pasti lebih murah karena kita melakukan pesan khusus, sehingga penghematan yang kita dapat adalah 34.178 dibanding dengan 32.651. Nah, jadi informasi yang ada di atasnya itu ya. Jadi jumlah ketika tidak pesan khusus dikurangi ketika kita pesan khusus, maka kita dapat penghematannya yaitu sebesar $1.526,26. Ini adalah penghematan optimalnya ketika kita melakukan pesan khusus. Berarti sebaiknya di flash itu dipakai ya. Anda pesan khusus ketika harganya diturunkan ya. Agar nanti diurai biaya inventory yang optimal. Dapat ini adalah $1.526,26. Oke.